Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, pagi hari ini kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan tolong setiap kami untuk kami boleh menerima firman-Mu dengan baik, dan setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga hidup kami Kau dapati berkenan di hadapan Tuhan dan semakin selaras dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Roh-Mu menolong hamba-Mu dan juga menolong setiap kami pagi hari ini untuk kami boleh terus hidup dalam kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi shalom semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang luar biasa. Kalau pagi hari ini kita ada, masih bisa ikut Zoom, doa pagi itu karena anugerah Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa firman Tuhanlah yang membebaskan setiap kita. Firman Tuhan yang menguatkan setiap kita ya. Dan pagi hari ini kita masih dengan tema kita Bapak Ibu bagaimana tentang refleks bagaimana merefleksikan karakter Allah di dalam kehidupan kita ya. Ayat em, tema kita dalam bulan ini dalam minggu ini adalah membangun Efesus 4 ayat 24. Firman Tuhan bilang begini, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak dan kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi setiap kita ini manusia baru, manusia yang sudah dibaharui secara roh. Amin. Ya, kita tahu bahwa ketika kita mengenal ada di dalam Tuhan, maka manusia lama kita dibaharui, kita hidup menjadi manusia baru ya. Artinya apa? Cara hidup kita adalah cara hidup yang baru, bukan mengenakan manusia lama kita ketika kita ada di dalam dosa ya. Jadi ketika kita dibaharui dari artinya bahwa kita yang tadinya ada di dalam dosa, kita dibawa kepada kebenaran ya. Jadi cara hidup kita adalah cara hidup kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu yang Tuhan rindukan Bapak Ibu. Apa kerinduan Tuhan? Kerinduan Tuhan adalah kita hidup menjadi serupa dan segambar dengan Dia ya. Kita hidup menurut kehendak Allah. Di situ dikatakan kehendak Allah, menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi ini panggilan Tuhan dalam hidup kita. Panggilan hidup kita itu di dalam Tuhan adalah kita hidup benar dan juga kita hidup kudus ya. Kita sudah banyak belajar ya Bapak Ibu dalam bulan-bulan ini bagaimana kita harus hidup dalam kekudusan ya karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Nah, hari ini kita mau dalam eh, minggu-minggu ini kita mau belajar bagaimana kita hidup dalam mempraktekkan ya karakter Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mendengar kemarin hari apa ya, hari Senin bahwa Bang Toga membahas mengenai karakter itu adalah kesaksian Bapak Ibu. Jadi kesaksian kita itu bukan hanya lewat perkataan tapi karakter yang keluar dari hidup kita. Jadi hidup kita ini harus memang bersaksi. Lewat apa? Lewat kehidupan kita, lewat cara hidup kita, lewat gaya hidup kita. Amin. Jadi kesaksian itu bukan saja soal kita bagaimana kita memberitakan firman, tapi kesaksian yang itu adalah gaya hidup kita yang menjadi berkat untuk orang lain. Ketika kita menjadi berkat, orang lain lihat Kristus di dalam kita, itulah kesaksian yang paling dahsyat, Bapak Ibu. Amin ya. Jadi kesaksian yang orang yang mungkin nggak bisa tolak adalah ketika kita mempraktekkan gaya hidup. Ketika kita bicara firman, mungkin orang bisa menolak ya. Tapi ketika mereka melihat sesuatu yang berbeda dalam hidup kita, ya, hidup kita jadi berkat buat mereka, maka saya percaya tidak ada satupun orang yang akan menolak kebaikan hati seseorang ya. Jadi sekali lagi bahwa memang karakter itu adalah kesaksian hidup kita di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu kemarin Pastor Sulis sudah menjabarkan bagaimana tentang karakter Allah ya. Allah itu setia, yes, amin ya kan. Allah itu penuh kasih, lemah lembut ya. Semuanya sudah dijabarkan. Jadi pagi hari ini saya pikir sudah paket lengkap yang sudah disampaikan. Nah, pagi hari ini kita mau melihat dari sisi yang berbeda Bapak Ibu. Ya, saya percaya bahwa firman Tuhan kaya dengan pengertian, kaya dengan pewahyuan. Saya percaya bahwa ketika eh, setiap orang menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan sesuatu rema dari sisi yang berbeda. Itulah firman Tuhan ya.
Nah, pagi hari ini kita mau melihat Bapak Ibu bagaimana sih kita bisa hidup mempraktekkan firman Tuhan, eh, bagaimana kita bisa hidup mempraktekkan karakter Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, saya mau terus ingatkan kita bahwa tujuan hidup kita, tujuan awal Tuhan memanggil kita, menciptakan kita adalah supaya apa? Supaya kita menjadi serupa, segambar dengan Allah. Artinya apa? Kita punya karakter Kristus. Jadi Bapak Ibu tanam ini dalam pikiran kita bahwa kita ini adalah segambar, kita ini serupa dengan Allah. Sehingga ketika kita punya kesadaran ini, kita terus menjaga hidup kita. Kita terus menjaga kelakuan kita. Kita terus menjaga perkataan kita. Kita terus menjaga jalan-jalan hidup kita. Kenapa? Karena kita mau menyatakan diri kita kepada dunia bahwa kita adalah segambar serupa dengan Allah. Sehingga Tuhan tidak dipermalukan lewat hidup kita. Amin. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di Kejadian 1 ayat 26. Bahkan Matius 5 ayat 48 bilang begini Bapak Ibu. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi Tuhan itu sempurna Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu Tuhan bilang hendaklah kamu sempurna. Kenapa? Karena Bapa yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sempurna. Ya, karena kita harus segambar serupa dengan Tuhan. Kalau Tuhan sempurna, maka hidup kita pun harus hidup di dalam kesempurnaan. Amin. Ya, Bapak Ibu, hidup dalam kesempurnaan itu bukan hidup em, apa namanya? Bukan hidup tanpa melakukan dosa, ya. Hidup kesempurnaan bukan berarti sempurna tanpa dosa, tapi bicara menjadi pribadi yang utuh. Katakan utuh, menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, ya. Dan kata sempurna bukan sesuatu yang abstrak atau nggak ada wujudnya, Bapak Ibu, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan orang lain, sesuatu yang dinyatakan melalui tindakan yang nyata, yang orang lain bisa nikmati dari kehidupan kita. Amin. Jadi sempurna bukan berarti kita udah tidak berdosa, bukan, tapi justru dalam kelemahan kita itu kita dewasa mengatur hidup kita, kita dewasa di dalam pengenalan kita di dalam Tuhan. Sehingga dalam keterbatasan kita sebagai manusia, kita tahu kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan Roh Kudus sehingga kita diberikan kemampuan untuk kita selalu hidup benar di dalam Tuhan. Amin. Jadi sempurna itu bukan sesuatu yang abstrak, Bapak Ibu. Itu ditunjukkan, diwujud nyatakan lewat perbuatan kita. Sehingga orang lain bisa merasakan, orang lain bisa melihat, ya, orang lain bisa menikmati buah-buah dari hidup kita, Bapak Ibu. Sempurna dalam apa, Bapak Ibu? Sempurna dalam kasih. Tuhan sempurna dalam kasihnya. Tuhan sempurna dalam kesetiaannya. Tuhan sempurna dalam perkataan, dalam gaya hidupnya, dalam tingkah lakunya. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita sempurna di dalam kasih. Kita tidak membeda-bedakan orang lain, tidak membeda-bedakan status sosial orang lain. Tuhan mau kita sempurna dalam kesetiaan kita, setia kepada Tuhan, setia kepada gereja kita, kepada keluarga kita. Tuhan mau kita sempurna dalam kesetiaan. Amin. Ya, karena Tuhan juga sudah sempurna. Tuhan sempurna dalam kesetiaannya kepada kita, saudara. Ya, kalau Tuhan tidak sempurna dalam kesetiaannya kepada saudara dan saya, maka hari ini saudara mungkin kita nggak bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Ya, karena kesetiaan Tuhan itu selalu berhubungan dengan kasih karunia Tuhan. Jadi ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan mau kita sempurna sama seperti Dia sempurna. Ya, sempurna Dia Tuhan yang eh, menepati janjinya. Alkitab bilang bahwa tidak ditemukan kebohongan dalam mulutnya. Ya, Tuhan tidak pernah ingkar janji dalam hidup kita, saudara. Ya, jadi itulah gaya hidup Tuhan yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi Tuhan mau menuntut kesempurnaan dalam hidup kita, ya, kesempurnaan di dalam seluruh kehidupan kita. Karena tujuan Tuhan adalah membawa kita serupa dan segambar dengan Dia. Amin. Next, Kak.
Roma 8 ayat 29 bilang begini Bapak Ibu. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Jadi di dalam Roma dicatat bahwa memang kita dipanggil dari sejak semula, kita yang dipanggil, kita dipilih, dipanggil, ditentukan untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Wow, inilah panggilan hidup kita Bapak Ibu. Ya, inilah panggilan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai warga kerajaan Allah, supaya apa? Menjadi sempurna, serupa dengan Dia. Ya, ada banyak orang pelayanannya hebat, ada banyak orang keren ya dalam pelayanan tapi buruk dalam karakter. Ya, ada banyak orang luar biasa dalam pekerjaan ya, dihormati dalam perusahaan, ya disegani, orang hormat, orang segan sama sama dia. Tapi ada banyak orang juga buruk karakternya. Nah, Tuhan mau kita kita sempurna di dalam seluruh kehidupan kita. Sekali lagi bahwa ketika kita di dalam Kristus, kita ini ciptaan baru, Bapak Ibu. Amin. Jadi semua yang kita lakukan, mari kita punya kesadaran bahwa kita ini adalah pribadinya Allah, karakternya Allah, cerminnya Allah. Ya, jadi apa yang kita keluarkan dari hidup kita adalah sesuatu yang membawa kemuliaan bagi Tuhan, sehingga Tuhan tidak dipermalukan lewat hidup kita. Ya, jadi sekali lagi bahwa dalam minggu lalu kita sudah berbicara tentang integritas. Ya, integritas itu jadi sama dimanapun kita berada, ada nggak ada orang, kita tetap punya value yang sama. Value kita apa? Value kita adalah kebenaran dan kekudusan. Mau kita dilihat orang apa tidak ya, mau kita dalam kesendirian atau lagi rame-rame, kita tetap ada di dalam value-nya Tuhan. Kita hidup benar dan kudus. Ya, supaya apa? Menjadi sempurna seperti anaknya. Ya, Bapak Ibu, yuk mari Bapak Ibu, kita belajar, kita melatih diri kita untuk kita eh, terus mengarahkan hidup kita supaya Tuhan mendapati kita sempurna ya. Makanya nggak heran Bapak Ibu ya, kenapa ada orang yang hebat pelayanannya, doanya keren, bahkan tanda kutip nih sakti gitu ya. Tapi di satu sisi juga orang ketemu dia mungkin dia bilang, waduh kok kayak gitu sih anak Tuhan ya, kok katanya pelayanan tapi kok mulutnya loh gitu ya. Kenapa? Karena karakternya buruk ya, karena karakternya buruk. Nah, Bapak Ibu mari kita menjaga hidup kita supaya kita terus ada di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Matius 20 ayat 7 bilang begini, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Amin. Jadi orang mengenal kita bukan dari pelayanan kita yang hebat itu Bapak Ibu, yang dari kita melayani khotbah dari satu tempat ke tempat yang lain itu bagus, tapi yang bukan dari situ kita mengenal orang itu. Dari buahnya lah kata firman Tuhan, dari kesehariannya lah kita bisa mengenal kualitas orang itu di dalam Tuhan. Ya. Jadi makanya Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus 3, Paulus pernah menegur jemaat di Korintus. Ya, jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang penuh dengan karunia-karunia Allah. Tetapi Bapak Ibu ya, mereka tidak menunjukkan buah roh, karakter yang baik dalam buah pertobatan mereka. Sehingga Paulus nanti Bapak Ibu bisa baca ya di dalam 1 Korintus 3 ya, bagaimana Paulus mengingatkan setiap jemaat di Korintus. Mereka punya karunia bernubuatnya bagus, mereka punya karunia menafsirkan bahasa roh, tapi buahnya tidak sama dengan apa yang mereka lakukan dalam pelayanan. Bapak Ibu jangan pernah mengukur kerohanian seseorang dari karunianya, tapi dari buahnya. Amin. Kalau kita mengukur kerohanian seseorang dari karunia yang dimiliki, maka kita akan kecewa karena tidak sesuai. Kadang-kadang kita akan temukan orang, wih, ya seperti yang saya bilang tadi, pelayanannya keren, tapi karakternya nggak ada. Pelayanannya keren, tapi terus ngomongin orang. Pelayanannya keren, tapi terus nggak jadi berkat ya.
Jadi jangan mengukur kerohanian seseorang itu dari karunia-nya. Karena dia pintar khotbah, karena dia punya karunia penyembuhan, atau dia bisa bisa bernubuat ya. Kita tahu ya banyak orang yang em, bukan hari-hari ini lah, banyak orang yang mengejar mengejar orang kalau hamba Tuhan itu punya nubuatan, wah itu dikejar kemanapun hamba Tuhan itu pergi pasti pengen sesuatu. Pak, Tuhan ngomong apa nih Pak sama saya? Padahal Bapak Ibu, Tuhan mau ngomong apapun kita bisa dapat. Tuhan mau ngomong apa? Lewat apa? Lewat firman. Ya. Jadi jangan mengukur kerohanian seseorang dari karunianya, tapi dari buahnya. Lihat bagaimana cara hidupnya. Lihat bagaimana dia memperlakukan orang di sekitarnya. Lihat dari perkataan yang keluar dari mulutnya. Apakah perkataan yang penuh dengan kemanisan atau sebaliknya? Ya, itulah kualitas seseorang di dalam Tuhan. Amin. Ya, jadi sekali lagi jangan buat Bapak Ibu. Nanti kita akan kecewa. Ya, karena kita menaruh standarnya adalah kepada apa yang dia lakukan di atas mimbar, apa yang dia lakukan di dalam pelayanan. Ya, orang bisa hebat dalam pelayanannya, orang bisa keren dalam nubuatannya, tapi perhatikan Bapak Ibu, perhatikan buahnya, ya. Buah apa aja itu, Kak? Buah di dalam Galatia eh, 5 ayat 21-22 ya. Jadi tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, ada nggak dari hidup orang itu? Ya, ada nggak karakter-karakter ini bertumbuh dalam hidup orang itu? Saya percaya ketika orang dewasa di dalam Tuhan, maka semua karakter-karakter ilahi pun akan mengikutinya, Bapak Ibu. Amin. Kenapa? Karena orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang bergaul dengan firman Tuhan itu yang membersihkan hidup kita. Firman Tuhan itu yang membawa kita hidup dalam kebenaran. Ketika kita bergaul dengan firman Tuhan, maka firman Tuhanlah yang menumbuhkan karakter ilahi dalam hidup kita. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebaikan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri dalam hidup kita. Amin. Nah, ini yang harus kita em, punya. Kita harus terus latih, Bapak Ibu. Kita harus terus latih dalam kehidupan kita. Saya mau bilang begini, bahwa karakter adalah cermin diri kita. Ya, jadi siapa kita itu terlihat dari karakter kita. Makanya dibilang Alkitab bilang tadi apa? Dari buahnya lah orang mengenal kita. Dari buahnya lah orang tahu bahwa kita ini adalah anak Allah. Dari buahnya lah, dari buah hidup kita yang keluar, itulah yang membuat orang melihat bahwa Kristus di dalam kita. Amin. Ada pepatah Cina kuno bilang begini Bapak Ibu, menabur pikiran menuai tindakan, menabur tindakan menuai kebiasaan, menuai kebiasaan, menabur kebiasaan menuai karakter, menabur karakter menuai nasib. Jadi Bapak Ibu, karakter kita ini menentukan juga masa depan kita. Ya, jadi lewat karakter kita ini, kualitas karakter kita ini juga menentukan eh, apa yang akan kita hasilkan dalam hidup kita. Amin. Setiap kita ini punya tanggung jawab, Bapak Ibu. Setiap kita eh, warga kerajaan Allah punya tanggung jawab dalam hidup kita. Apa tanggung jawab kita? Kita menjadi teladan bagi banyak orang. Kita menjadi teladan untuk orang-orang sekitar kita. Kita menjadi teladan untuk orang-orang yang ada di rumah kita. Lewat apa? Lewat karakter Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kita akan menjadi teladan ketika kita punya punya gaya hidup yang mempraktekkan firman dalam hidup kita. Ya, hidup kita akan berbeda ketika kita mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita nggak jadi sama dengan dunia. Ya, kita akan menjadi orang yang berbeda. Kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk hidup kita. Sehingga ketika kita tahu kita bertanggung jawab untuk hidup kita, kita akan punya kesadaran bahwa hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus di dalam kita. Ya, makanya Alkitab 1 Yohanes 2 ayat 6 bilang gini, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Tuhan, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Sekali lagi Bapak Ibu, 1 Yohanes 2 ayat 6, saya nggak catatkan di sana. Di sana dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Amin. Jadi kalau kita bilang kita ada di dalam Kristus, maka kehidupan Kristuslah yang menjadi kehidupan kita. Buah-buah Kristuslah, karakter Tuhanlah yang keluar dari hidup kita. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi bahwa Tuhan mau kita menjadi bukan saja lebih baik dari yang dulu, dari hidup kita yang lama, tetapi Tuhan mau kita berubah menjadi ciptaan yang baru. Amin. Sekali lagi, Tuhan mau, Tuhan rindu kita bukan sekedar menjadi lebih baik dari gaya hidup kita yang lama, menjadi lebih baik dari hidup kita waktu kita belum mengenal Tuhan, tapi Tuhan mau kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Artinya apa? Kita hidup dengan kodrat ilahi. Ya, kita mau eh, hidup sesuai dengan nilai-nilai ilahi, firman Tuhan ya, yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus punya peranan penting dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dialah yang akan menolong kita, memampukan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan karakter Kristus dalam hidup kita? Yang pertama Bapak Ibu, kita mau belajar bahwa untuk kita bisa mempraktekkan hidup dengan karakter Kristus, yang pertama kita harus hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Roma 1 ayat 8 bilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kuduslah yang memberikan kita kemampuan, menolong kita untuk kita bisa hidup menjadi berkat, menjadi kesaksian ya Bapak Ibu. Roh Kudus yang menolong kita hidup dalam nilai-nilai Kristus. Roh Kudus yang menolong kita hidup dalam kodrat ilahi. Ya, kalau kita lahir baru, status kita berubah jadi hamba, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Ya, dari hamba kebenaran kita menjadi diadopsi menjadi anak Allah. Amin. Tapi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup kita diberikan kemampuan untuk hidup sebagai anak Allah. Artinya Tuhan memberi kita eh, kekuatan, memberikan kita kemampuan ya, untuk bersaksi dengan kuasa Allah. Karena orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti kerinduannya adalah dia bersaksi, Bapak Ibu. Ya, lewat karakternya, lewat karakter kita. Amin. Ya, lewat Roh Kudus kita punya kuasa menang atas dosa. Amin Bapak Ibu ya. Jadi Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk kita menang atas dosa. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi Tuhan ya, Roh Kudus itu memberikan kita karunia-karunia dalam kehidupan kita yang membuat kita menolong orang ya keluar. Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita untuk kita keluar menolong orang ya, untuk kita memberikan untuk kita bermaksimal di dalam karunia-karunia dalam kehidupan kita, karunia-karunia rohani kita. Tetapi Roh Kudus juga bekerja ke dalam diri kita untuk apa? Untuk kita karakter Tuhan dibangkitkan dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus punya peranan penting dalam kehidupan kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah kita perlu tinggal di dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu, Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 bilang gini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bagian yang kedua yang perlu kita pahami adalah kita perlu tinggal di dalam Kristus. Amin. Tinggal di dalam Kristus karena di luar Kristus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita nggak bisa hidup dalam kebenaran. Di luar Kristus
kita tidak bisa hidup dengan nilai-nilai apa yang firman Tuhan katakan. Di luar Kristus, kita nggak bisa hidup dalam karakter Tuhan. Amin, Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita bisa hidup di dalam karakter Tuhan ketika kita tinggal di dalam Kristus? Karena ketika kita melekat dengan Tuhan, maka eh, kita akan mewarisi karakter-karakter Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena sekali lagi firman Tuhan itu mengajarkan kita. Firman Tuhan menegur kita. Firman Tuhan memperbaiki kesalahan. Makanya kita perlu tinggal di dalam Dia. Kita melekat di dalam Tuhan. Sehingga kita menjadi sama, serupa dengan Tuhan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga adalah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Ya, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Jadi yang bagian yang ketiga kita perlu mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ini Bapak Ibu yang mau saya sharingkan pagi hari ini. Saya berdoa supaya setiap kita boleh mengalami Tuhan. Kita boleh semakin sempurna di dalam Tuhan. Kita semakin didapati kita hidup dengan karakter Tuhan. Yang pertama tadi apa katanya? Bagaimana kita bisa hidup? Yang pertama adalah kita hidup tunduk kepada Roh Kudus, hidup dalam kuasa Roh Kudus. Dan bagian kedua adalah kita tinggal di dalam Tuhan. Kita tinggal di dalam Kristus karena di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan yang ketiga kita perlu mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan supaya apa? Semakin kita dibaharui dari hari ke hari, pikiran kita dibaharui kepada Kristus. Ya, hidup kita dibaharui kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu, yang slide yang terakhir, tinggal di dalam Tuhan akan menghasilkan apa? Hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus sehingga apa? Karakter Tuhan ada di dalam hidup kita dan akhirnya kita mengalami keserupaan dengan Tuhan. Amin. Mari yuk Bapak Ibu kita terus tinggal dalam Kristus. Kita terus mempraktekkan hidup dengan karakter-karakter ilahi dalam hidup kita sehingga kita mengalami keserupaan dengan Tuhan dari hari ke hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami berdoa pagi hari ini Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti firman-Mu. Hamba selesai tapi hamba percaya Roh Kudus terus mengerjakannya dalam hati, pikiran dan eh, jiwa kami Tuhan sehingga firman-Mu menjadi kehidupan kami Bapa. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur.